sebagai istri gubernur dan juga istri wakil gubernur gitu kan pasti ada nih pembicaraan atau dicurhati gitu sama Bapak. Kalau Bapak curhatinya soal apa sih, Bu? Enggak sih, kayaknya Bapak udah di luar capek pulang sih enggak. Paling ya mungkin sekarang ya dari masa 5 tahun ini karena kita masuk Jakarta kan kita juga lihat ya pembenaran di birokrasi, istilahnya kita perubahan semua. Artinya kan sebenarnya perubahan mental, perubahan kinerja yang dilakukan. Jadi rata-rata ya karena ya suka ngobrolin juga sih sebenarnya soal PKK sebenarnya sih mau ngapain sih ya, kita mesti gimana gitu ya, saling bahas, tukar pikiran. Karena kan pasti harus komunikasi. Karena dana APBD kita juga di bawah dinas kok. Kita nggak ada ini sendiri kecuali CSR. Nah kalau CSR juga kita kan harus ngobrol ya. Dalam arti siapa sih yang bantu, perusahaan mana yang benar-benar bantu, kan Bapak juga harus tahu. Jadi, nah kalau Bapak biasa misalnya kita perlu nih dalam RPTRA ini saya perlu. Karena saya perlunya sustain program. Kita perlu meninggalkan legacy kan. Jadi program-programnya itu kita perlu dilegalkan, dalam arti ada pergub yang mendukung atau pengurusnya itu juga ada pergubnya. Jadi semua kita tata dengan baik. Nah kita selalu bawa ngobrolin. Di bawah dinas kita ngomongin, tapi saya juga sampaikan pesan kepada Bapak. Apakah nanti Senin perlu dirapimin nggak? Untuk beberapa masalahnya untuk penguatan kelembagaan di dalam PKK, di dalam RPTRA, yaitu semacam saling diskusi dan saya belajar sih, kan nggak pernah sekolah pemerintahan, nggak pernah sekolah politik juga, tapi terjun langsung jadi melihat apa yang udah ada bisa nggak dicocokkan, kalau nggak bisa ada jalannya nggak gitu. Nah kalau Bu Happy pengalamannya seperti apa? Sama sih, kayaknya bapak-bapak kita juga ini laki-laki tangguh ya. Atau jangan-jangan Bu Happy dan Bu Vero yang lebih sering curhat ya? Enggak juga sih, oh. Udah banyak curhat di luar, di rumah ngomongnya enak-enak aja kali ya, sambil secangkir kopi ya. Bapak ngambil kopi, paling minuman adem gitu. Terus ya ngomongin anak lah, paling say hi anak. Saya bilang ya udah nyari Daud lah, ngobrol, nyari. Daud yang kecil ya Bu ya? Ya kalau Daud kan udah mulai, anak-anak kan dalam 5 tahun ini kan juga udah mulai anak remaja kan, yang perlu kita datengin sebenarnya. Nggak mungkin anak remaja datengin kita lagi. Nah kita yang harus datengin, kita yang harus ngajak ngobrol. Nah paling ngobrol-ngobrol, nonton bareng kalau ada waktu. Biasa sih Bapak pulang malam, kadang-kadang malam kan mesti makan sama orang atau apa. Mungkin kadang-kadang anak juga udah tidur gitu. Iya, paling Sabtu Minggu gitu. Itu apa namanya ya, risiko atau pengorbanan yang harus dijalani oleh sebuah keluarga seperti Pak Ahok dan Pak Jarot ya. Tapi saya sih pikir biarpun ada di mana, biarpun kita harus berjuang masyarakat, saya pikir anak-anak menjadi hal yang penting. Ya, artinya kan sebenarnya keluarga itu kita memberi contoh apa sih yang dilihat, anak kita dulu harus beres dong. Nah makanya saya nggak tahu, saya rasa sama kalau saya sih saya nggak suka, nggak mau gitu loh kalau acara malam ada event harus hadir, biar Bapak aja. Saya lebih suka ya di rumah bareng sama anak-anak. Ini gitu. Yang namanya berbagi peran. Gitu. Iya. Kalau berbagi perannya Bu Happy dan Pak Jarot bagaimana Bu? Ya kalau di rumah kita harus mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak supaya mereka sekolahnya ya tugas mereka kan itu, ya kan. Kemudian kalau ada hal-hal yang anak-anak perlukan, kita juga harus mempersiapkan. Karena kan sekolah sekarang ini kan banyak yang project-project begitu kan. Program. Banyak project komunitas ya maksudnya bersama. Harus presentasi. Nah, hal-hal yang kayak begitu kan anak-anak juga membutuhkan kita untuk memberi masukan, membantu dan mendampingi mereka juga tentunya. Gitu ya. Bu, saya kembali lagi tadi ke soal Pilkada Jakarta yang riuh, rendah dan panas kata orang. Pernah nggak sih Bu? Nggak panas kok. Karena ada AC ini. Ber-AC soalnya. Nah ini kelihatannya memang Bu Vero dan Bu Happy ini adalah perempuan-perempuan yang tangguh gitu yang menghadapi berbagai situasi. Tapi doa seorang istri untuk suami yang sedang katakanlah bertarung di Pilkada DKI? Doa itu satu hal, tapi apa yang dilakukan itu ya satu hal ya. Dalam arti doa ya tentu kita
pasti mendoakan lah suami kita gitu. Tapi ya kalau saya pikir memberikan keteduhan pada saat pulang, bisa mendukung apa yang ya istilahnya udah pulang ya jangan nyirem air panas lagi gitu ya. Aku rasa itu ya harusnya yang kita lakukan yang bisa mensupport ya. Ini kelihatannya Bu Vero ini banyak filosofi hidup ya dari tadi ya. Ini soal Habis ngelihatnya taman, Iya. hijau-hijau.